Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita bersama foundernya LPK Banyu Biru, Mas Eko. Jadi ada beberapa pertanyaan ya. Jadi untuk bagi pemula yang ingin berangkat ke Jepang itu kira-kira program apa aja sih Mas yang bisa memberangkatkan kandidat atau peserta tersebut ingin berangkat ke Jepang gitu Mas? Kira-kira programnya apa aja? Kalau untuk kerja ke Jepang itu umumnya yang ada di Indonesia biasanya anak-anak tuh dia berangkat dengan program satu itu magang Jepang. Satu magang. Iya, magang Jepang itu biasanya ada dua ini. Orang-orang biasanya ada negeri sama swasta. Oh, disebutnya. Sebutnya itu. Ada untuk negeri itu adalah sebenarnya programnya IM Jepang ya. IM Jepang. Di pihak IM Jepang kerjasama dengan Disnaker langsung gitu kan gitu. Jadi biasanya itu umumnya dia ngerekrut gitu kan, ngerekrut baru nanti LPK bisa mengikut sertakan anak didiknya gitu kan ke IM Jepang. Berarti sebenarnya seleksinya nasional nih. Nasional, seleksi nasional semuanya bisa dicek gitu kan, semuanya bisa yang bisa ngikuti tanpa LPK pun sebenarnya bisa gitu kan, bisa ngikuti. Nah, yang kedua ada yang paling umum biasanya di SO nih ataupun swasta sebutannya biasanya orang-orang biasanya swasta. Jadi kadang-kala orang-orang berkata ini programnya negeri atau swasta, padahal sebenarnya salah ya di dalam hal seperti itu. Benar, yang benar adalah program magang lewat jalur IM Jepang atau LPKSO di swasta. Berarti sebenarnya dua-duanya itu di Jepangnya pun magang. Magang sama titelnya ya, statusnya itu sebenarnya sama magang dan tidak ada berbeda jauh, bukan seperti itu, sama sih sebenarnya gitu. Cuman pelaksananya saja. Ya, pelaksanaan saja yang berbeda gitu ada kan. Yang negeri dan ada yang swasta. Betul. Yang kedua itu ada program Tokutegino. Kalau Tokutegino itu dari pemerintahan Jepang itu rilis di 2019-an. Berarti gitu. baru 5 tahun ya? Baru beberapa tahun ini dan aktifnya setelah Covid sih umumnya itu pada saat. Berarti lumayan panjang kan? Jadi setelah Covid kan 2 tahun nganggur. Lumayan panjang begitu. Nah, ini kalau menurut saya bagi pandangan saya sendiri program yang paling real ataupun fair ya dalam artian tuh di Tokutegino. Karena Tokutegino hanya mensyaratkan kandidat bisa lulus 2 ujian nih. Itu ujian bahasa sama ujian skill itu bahasa Jepang. Jadi ada standarisasi ya, JLPT Basic ya A2 ataupun JLPT N4 yang cuma 2 biasanya dari pihak pemerintahan Jepang, JLPT Basic A2 atau JLPT N4 setara aja seperti itu. Jadi persyaratannya itu doang. Itu doang itu. Dan yang ketiga biasanya tuh jarang yang tahu nih program yang EPA. Program EPA itu program dari G2G. Jadi sebenarnya yang dikatakan negeri harusnya yang ini nih, program G2G. Jadi khusus untuk teman-teman yang lulusan perawat itu bisa ya G2G ya? Bisa langsung ke G2G EPA gitu. Itu pun berarti seleksinya nasional juga kan? Nasional bisa gitu. Berarti ada 3 program tadi, magang, Tokutegino sama G2G gitu ya? Iya, G2G. Itu khusus para perawatan. Terus kira-kira program yang dari ketiga program tersebut alurnya seperti apa Mas? Kalau alur ya pada umumnya berarti orang-orang kalau ada perbandingan ya. Jadi kalau untuk yang magang itu alurnya mereka pasti seleksi ya. Seleksi di awal baru langsung interview itu. Interview dengan perusahaan Jepang, ketika lulus baru pemantapan. Biasanya pemantapan itu umumnya 4 sampai 5 bulan baru bisa terbang ke Jepang. Nah, kalau yang Tokutegino dia harus belajar dulu, harus mantap dulu baru ujian. Ujian JFT sama SSW lulus baru bisa interview dengan perusahaan Jepang nih. Kalau Tokutegino baru nanti tinggal nunggu keberangkatan. Bedanya situ. Jadi ada level motivasi juga di sini. Biasanya kalau orang-orang sudah tanda tangan kontrak dia termotivasi nih, Bro. Biasanya magang nih. Jadi walaupun nggak tahu apa-apa, tahu-tahu interview dengan perusahaan terus lulus nih, tanda tangan kontrak. Nah, ketika pemantapan 4 sampai 5 bulan dia punya motivasi gitu untuk belajarnya gitu kan. Misalkan ada tekanan dari LPK, kamu kalau belajarnya nggak bagus di cancel. Makanya kan dia punya motivasi tinggi. Bedanya kalau yang Tokutegino dari awal harus punya motivasi dulu. Karena targetnya harus lulus dulu ini. JFT semestinya lulus, motivasinya harus tetap tinggi di awal, lulus baru bisa interview dengan perusahaan Jepang. Seperti kalau untuk G2G sendiri
Kalau G2G bari kembali lagi ke EPA ya, karena kita jarang yang tahu gini. Jadi makanya kan mungkin di pihak kandidat ini nggak bakal terlalu fokus ke yang G2G sih. Iya. Paling ke yang IM ya, IM sama SO gitu. Jadi Jadi mungkin karena yang G2G EPA kan atau G2G kita coba khusus bahas untuk untuk perawat gitu ya. karena khusus perawat, jadi jarang yang tahu gitu loh seperti itu. gitu ya. Mm-mm. Nah, kebanyakan kan peserta ini selalu bertanya, Mas, kira-kira biaya untuk magang atau TOKUTEI gini itu berapa sih? Intinya biaya ke Jepang ya. Iya, Umumnya biaya. kan berarti yang ditanyakan kan biayanya ke Jepang tuh berapa umumnya Iya. gitu kan. Sebenarnya ada standarisasi ketika masuk ke LPK ya, LPK yang bukan SO atau LPK pelatihan pra interview ya. Iya. Biasanya itu di kisaran 3 sampai 7 juta itu paling mahalnya umumnya. Itu berarti cuma belajar bahasa. Belajar di LPK gitu untuk persiapan tes dan interview, karena ketika nanti masuk ke magang ya, ingin magang ke Jepang itu berarti sebelum seleksi interview dengan perusahaan Jepang itu belajar dulu basicnya gitu loh. Umumnya jadi anak-anak kan kadang juga berbicara tentang SO ya. SO, Kalau iya. kalau karena kan biasanya sebenarnya yang program yang paling bagus ya dalam artian kategori murah itu Iya. berarti kan ke IM Jepang ya. Iya, Jepang berarti murah. Murah. Dalam Murah. arti kan tidak ada cost yang lebih untuk biaya keberangkatannya gitu, karena kan bukan SO ya Iya. dari pihak IM Jepang dan Disnaker. Cuma usahanya yang agak sedikit keras atau berat ya bro. Jangan kan ada latihan fisik atau tes larinya gitu. Makanya orang-orang kadang-kala lebih baik pilih ke SO atau yang swasta, tanda kutip yang swasta. Itu biasanya anak-anak lari ke swasta. Nah, biaya di swasta itu agak tinggi, biaya keberangkatannya itu. Kira-kira berapa? Itu kisaran nominal? paling rendah ya, misalnya dari beberapa SO itu yang ada itu paling di kisaran paling rendah 25 juta. Yang paling tertinggi itu ada yang sampai 40-50 Berarti bro. dengan range antara 25 sampai 35 juta. 35 juta standarnya ya, tapi yang lebih dari itu juga banyak gitu. Ada beberapa SO yang sampai 50 juta gitu untuk biaya keberangkatannya gitu kan. Untuk jadi sebenarnya apa sih Mas perbedaannya antara IM sama yang SO yang swasta ini dalam segi biaya Mas? Jadi detailnya itu seperti apa sih Mas? Kalau segi biaya sebenarnya kan namanya dapur ya. Kalau dapur kan kita nggak tahu nih dalam artiannya. Cuma kan biasanya kalau yang programnya IM kan sama Disnaker tuh. Iya. Nggak mungkin kan pihak pemerintahan memungut biaya lebih dalam artian dari sesuai yang ditentukan, dalam arti kayak tiket pesawat dan apa gitu. Umumnya kadang-kala kan Iya. dari sana, dari pihak sana gitu. Makanya bisa lebih murah. Bisa lebih murah gitu. Kalau SO kan dia perusahaan ya, dalam artian Iya. kan ya lembaga untuk pengiriman ke Jepang. Tentu di sini ada staf, ada birokrasi dan ada hal-hal lain. Ditambah dia ketika pihak Kumiai ataupun perusahaan datang ini, Kunjungan. dia pasti kunjungan atau untuk merekrut. Iya. Itu pasti servis. Jadi ada cost tinggi di situ gitu loh. Makanya sebagai- biaya untuk penjamuan itu agak mahal. Betul mahal sekali Itu di situ bisa tuh. menjadi latar belakang bahwa pemagangan yang melalui SO itu bisa Iya, uangnya banyak. Ditambah lagi kan status dengan magang kan kadangkala ada tanggung jawab nih dari pihak SO, kadangkala harus kontrol juga bro ke Jepangnya itu. Itu pun butuh cost juga. Itu butuh kos itu kan Iya, kontrol ke pesawat pulang sana. pergi, Apalagi kan. ketika ada komplain ya dari perusahaan itu banyak seperti itu. Atau Jadi trouble gitu ya, ya Mas. ada trouble, tapi kita tetap harus Iya. stay ya langsung ke sana gitu ke situ. Ada juga yang mengharuskan harus ada stay yang di sana staffnya gitu. Makanya itu agak gede ya di situ kosnya gitu. Berarti untuk IM itu lebih murah, kalau magang yang melalui SO SO. itu agak mahal. Mahal. Nah, kalau TOKUTEI Gino itu sendiri gimana? Nah, yang paling bagus sebenarnya di TOKUTEI Gino dari perihal biaya itu, dia asli benar-benar fair ya, karena perusahaan hanya mensyaratkan 2 JFT sama SSW itu tanpa memandang latar belakang. Tanpa gitu. memandang latar belakang. Jadi ijazah apapun oke gitu. Sebenarnya is oke ya. Iya. Cuma Berarti yang anak-anak SMP SMP SMA pun oke bisa gitu. Selama dia mampu Lulus bisa lulus ujian JFT dan JFT. SSW. Dia mampu itu, jadi welcome oke itu kan dalam artian gitu. Nah, bagi yang terkendala dana pun ini program TOKUTEI Gino itu ya harusnya bisa dimanfaatkan ya, karena bisa otodidak gitu bro. Iya.
Jadi nggak tanpa perlu masuk LPK pun sebenarnya bisa. Gitu. Kalau misalkan mampu belajar sendiri, Mampu belajar dan sendirinya. bisa lulus JFK. Iya, jadi pertanyaannya mampu atau tidak belajar Mampu secara atau tidak. otodidaknya gitu. Karena kan kalau otodidak tahu sendiri kan. Iya. Iya kan. Cobalah Mas Farid misalkan belajar sendiri gitu kan tanpa bimbingan. Kira-kira bagaimana targetnya tercapai atau enggak gitu. Ya, itu kan karena kita sebagai newbie atau newcomers itu kan ruang lingkup belajarnya itu kan nggak tahu. Betul kan, walaupun media banyak ya, Media misalnya YouTube atau apa bisa kan gitu. Cuma kan terserap atau enggaknya kan Tergantung itu. masing-masing individu. Betul. Cuma kalau misalkan ketika masuk LPK kan mereka kan punya satu angkatan ya, satu Iya. kelas tuh kan dengan motivasi yang sama. Pengen Jadi terus. ya saling bahu membahu kan Iya. masih gitu. Terus ditambah ada bimbingan dari sensei atau juga senior. Itu sebenarnya yang bukan sebenarnya pilihan terbaiknya sebenarnya ya masuk ke lingkungan langsung bro, ya intinya masuk ke LPK gitu kan. Walaupun misalkan dengan otodidak pun bisa gitu. Jadi sebenarnya secara otodidak kalau misalkan belajar bahasa Jepang itu sebenarnya bisa ya. Bisa. Jadi tadi yang dikatakan paling bagus di Tokutiki itu sebenarnya kan dari perihal biayanya nih, bisa Biayanya itu ditekan lebih lebih rendah murah. dari ditekan. Karena ketika perusahaan atau TSK membutuhkan, dia pasti umum kan dalam arti ke media sosial apa carinya nih. Iya. Terus matching job ketemu. Ini mereka biayanya umumnya nggak ada biaya keberangkatan ya, nggak mematok biaya itu karena tiket pesawat dan lainnya dia perusahaan pasti yang Biasanya yang cover ya. cover gitu. Yang Jadi penting dia dalam mindset atau interview itu lulus. bisa lulus. Gitu. Betul. Paling anak-anak di sini ngeluarin biaya paspor, MCU gitu kan sama visa paling kisaran 3 jutaan. Jadi dengan 3 juta bisa ke Jepang dengan program Tokuteki no. Itu mulusnya bicara kita kan. Mulusnya Nah, bicara. ya manisnya lah. Manisnya ngomong Terus seperti kira-kira itu. untuk program Tokuteki no itu jobnya ada apa aja? Kalau Tokuteki no udah ada 14 bidang ya 14 sebenarnya yang dikeluarkan dari pemerintahan Jepang. Cuma kebetulan yang di Indonesia baru beberapa bidang yang diujikan. Jadi kan ujiannya, skemanya kan ujian skillnya itu paling yang adanya di perawat lansia, ada pertanian, peternakan, manufaktur di pengolahan makanan sama restoran. Ada juga building gini dan perikanan nih biasanya. Baru-baru cuma itu. Ini saya mau memastikan Mas, jadi yang pelaksana ujiannya itu bukan LPK ya? Bukan. Awas, jangan salah ya. Yang melaksanakan sebenarnya dari pihak Jepang ya. Dengan webnya tuh Prometric ya. Prometric itu ada webnya dan dia diselenggarakan di beberapa kota besar. Itu seperti Jakarta, Bandung, di Medan, Surabaya, Yogyakarta itu ada gitu kan. Jadi pihak LPK itu memang tidak bisa ini ya, nggak bisa mengkontrol ataupun dalam artian ini apa saya bisa menjamin nih dia berangkat nggak bisa seperti itu. Berarti LPK itu cuma jadi tempat belajar tempat bahasa belajar pelatihan gitu kan untuk bisa lulus Pemantapannya. pemantapannya gitu. Iya. Terus pertanyaan terakhir nih Mas, kira-kira nih ya, kan kebanyakan banyak yang bertanya, kalau misalkan kita pengen ikutan program ke Jepang gitu ya, itu kira-kira berapa tahun atau berapa bulan gitu? Wah itu ya biasanya mindset dari orang-orang kita Iya. ketika dia daftar itu kan mengeluarkan uang tuh yang dimau adalah kepastian kan. Iya. Saya ngeluarin uang ini dijamin atau pasti nggak berangkat ke Jepang Dengan berangkat sekian bulan. Iya, berangkat. durasinya misalnya estimasi berapa bulan nih saya bisa ke Jepang. Itu salah, sebenarnya salah. Salah. Jadi ketika pengen masuk ke Jepang sebenarnya yang harus dicari tahu adalah wawasan. Dia harus punya wawasan. Saya pengen ikut program apa? Kan satu nih. Dia jangan hanya masuk ngikutin tren ya, masuk ke LPK ini tapi nggak tahu programnya. Makanya beberapa di LPK Banyu Biru itu banyak juga yang datang daftar karena hanya ingin seperti temannya bisa ke Jepang gitu, tanpa tahu dia prosesnya seperti apa. Akhirnya 1-2 bulan dia pasti mental ya, ataupun mengundurkan diri gitu. Jadi kebanyakan seperti itu. Jadi buat anak-anak yang peserta atau kandidat yang pengen ke Jepang tuh diutamakan cari informasi tadi. Ya, informasi. Misalkan saya pengen magang nih, jadi magang programnya mau apa tadi? Kan tadi yang SO ataupun IM gitu kan. Nah, kalau IM seperti apa? Ya kan? Prosedurnya seperti apa? Oh, begini. Ternyata berarti harus belajar, terus harus seleksi. Baru ketika lulus baru pemantapan dan bisa berangkat. Itu harus dipahami. Jadi kalau salah satu dari alurnya gagal, ya nggak bakal kan bisa jamin berangkat. Sama kayak kita misalkan Tokuteki no. Saya punya standar di Banyu Biru 3 bulan harus wajib ikut ujian. Misalkan gagal, targetnya gagal, ya jangan nyerah. Berarti kan
ke depannya atau bulan berikutnya harus ikut lagi seperti itu. Jadi standarnya ada di diri sendiri. Jadi saya masuk ke LPK punya target berapa bulan saya harus lulus. Harusnya seperti itu. Jadi pihak LPK pun tidak bisa menjamin. Tidak ada jaminan. Misalkan kamu pasti 2-3 bulan pasti berangkat, itu nggak bisa. Nah, sekalipun saya ownernya, misalkan nih, saya ownernya nih, terus adik saya atau saudara saya daftar ke Banyu Biru, saya ownernya, udah pasti itu mah saudaranya sendiri pasti bisa lulus, itu nggak bisa, bro. Tetap harus berproses gitu. Karena orang Jepang itu nggak mau misalkan user nih terus ditanya, onegaishimasu mas nih, ini adik saya nih, tolonglah bantuannya. Itu bisa, dia malah marah gitu kan, maksud kamu apa gitu loh. Itu nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Pihak Jepang nggak bisa sama sekali. Kalau di kita masih ya ada budaya seperti itu kan, nggak enak gitu apa. Orang dalam lah bahasanya itu kan masih bisa masuk. Tapi pihak Jepang nggak bisa bro, seperti itu. Jadi kalau asli benar-benar pengen ke Jepang, pahami dulu. Saya mau program apa, prosedurnya seperti apa. Kalau sudah mantap baru masuk gitu loh. Itu pun orang tua juga harus tahu. Jadi jangan sampai orang tua daftar tahunya 5-4 bulan pasti berangkat. Itu yang jadi masalah. Karena mindsetnya mereka itu memang salah. Gitu. Salah. Sama juga kayak misalkan ketika ada yang tanya, ini LPK SO atau bukan? Nanti kalau saya daftar di sini dilempar lagi atau enggak? Ini juga salah juga bro. Mindsetnya salah. Sebenarnya kan antara SO sama LPK itu memang berbeda ya. Memang ketika magang berarti kan yang bisa memberangkatkan berarti LPK yang punya lisensi sending organization ya, ataupun SO lisensinya gitu kan. Kalau LPK yang tidak punya lisensi itu nggak mungkin bisa berangkatin. Itu kan program magang dia, program magang. Nah, jadi ketika ditanyakan ini LPK-nya SO atau bukan, itu juga harus tahu dulu prosedurnya tuh seperti apa tuh, gitu loh. Biasanya umumnya itu kayak LPK SO yang paling besar kayak seperti Minori, SIG, itu dia punya kekuatan sendiri, punya power sendiri. Jadi tidak tergantung ngerekrut kandidat di LPK ya. Dia jadi, pasti cari sendiri. Gitu tidak ngambil LPK yang dari. Iya, tidak ngambil dari LPK dia larinya ke sekolah-sekolah. Gitu jadi kan. Langsung ke umumnya dari sekolah sama buka pendaftaran umum. Tentu saja seleksinya ketat gitu kan, ada tes psikotes dan lain-lainnya gitu kan. Nah kalau SO yang pengennya yang sudah matang itu nggak mau repot, dia nggak mau merekrut dari umum gitu, karena kan ketika merekrut dengan jumlah yang banyak repot juga, kewalahan. Kita nggak tahu background si anak-anak kandidat ini seperti apa, tapi ketika ada ikatan dengan beberapa LPK penyangga, ini saling terikat ya bro. Ketika ada masalah, LPK SO hanya cuma bilang, ini gimana anak dari LPK kamu. Makanya sebenarnya ketika ditanya masuk ke LPK, biasa itu tanyanya jangan ini SO atau bukan, tapi punya kerjasama dengan SO mana saja gitu. Itu yang bisa jadi pertimbangan anak daftar ke LPK. Jadi gitu. Si LPK tersebut punya partner SO-nya siapa? Iya, betul. Karena kalau banyak partner SO-nya, dia punya kesempatan banyak gitu, bro. Kalau cuma satu misalkan SO-nya ini partnernya, ketika gagal di sini repot, bro, untuk mengulang kedua, ketiga kalinya ini. Iya. Gitu. Sebenarnya bagusnya daftar di LPK penyangga sebenarnya banyak kesempatan mengikuti tes di beberapa LPK. Kalau daftar di LPK SO misalkan ya, itu ya sudah cuma satu. Artinya siswa misalkan ada 20.000 siswa, dia punya peluangnya cuma sedikit. Sedikit bro. Ditambah lagi di Indonesia dari beberapa ratus SO tuh yang produktif mengirimkan tuh hanya 70%-nya gitu. Berarti ada juga ya SO yang banyak SO yang bodong, di dalam artian dia bikin SO hanya untuk pasar saja gitu loh. Jadi gitu. Untuk teman-teman juga harus berhati-hati ya? Hati-hati, makanya ketika bilang SO bukan, lihat track recordnya, dilihat gitu. Berarti di website itu bisa dilihat? Bisa lihat, ada angkanya ya, seperti itu per tahunnya mengirim berapa gitu. Untuk nggak tahu untuk saat ini kita update atau enggak, karena saya fokus ke Tokutih gitu ya. Jadi jarang update tentang permagangan gitu. Gitu. Jadi mungkin sekian dulu obrolan kita Mas. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau hal-hal yang pengen diketahui, boleh komen di dalam komentar dan nanti kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Ya. Oke.